Ya, hari ini kita mempelajari tentang regresi linier sederhana, di mana materi ini itu akan masuk ke dalam soal UAS nanti salah satunya ya. Jadi harap perhatikan baik-baik. Sebelum kita masuk ke dalam definisi apa itu regresi linier, saya mau langsung masuk ke contoh kasusnya aja ya. Langsung masuk ke contoh kasusnya. Misalkan nih, kalian sedang mengerjakan tugas akhir seperti itu, di mana tugas akhir tersebut kalian melakukan beberapa kali eksperimen hubungan antara dua variabel misalnya ya. Nah, anggaplah yang sederhana aja ya. Kita kasusnya yang sederhana aja. Misalkan kalian mau melihat perubahan panjang dari suatu benda ketika dilakukan pembebanan gitu. Nih, misalnya kalian melakukan suatu percobaan nih. Kalian pengen tahu efek perubahan panjang ketika suatu benda dilakukan pembebanan ya. Nah, misalkan ini eksperimen uji pembebanan, di mana ini mirip-mirip uji tarik ya, mirip-mirip uji tarik, cuma bedanya kalau uji tarik tuh ditarik sampai patah, kalau ini enggak. Nah, misalkan sederhana aja ada spesimen, kalian tarik dengan gaya F gitu ya. Kalian tarik dengan gaya F. Nah, di mana kalau tarik berarti ada perubahan panjang ya. Kalau ditarik itu pasti ada perubahan panjang. Nah, ini ada perubahan panjang yaitu delta L. Misalkan gayanya dalam satuan Newton, delta L-nya itu dalam satuan milimeter misalnya ya. Begitu. Nah, kalian melakukan percobaan 5 kali nih. Kalian melakukan percobaan 5 kali, di mana datanya seperti ini. Misalkan, ini gaya, sumbu Y-nya itu adalah gaya, dan sumbu X-nya itu perubahan panjang. Nah, kalian melakukan percobaan, didapat data seperti ini. Misalnya, ada 5 kali percobaan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah data tentang gayanya. Nih, kalian melakukan pembebanan dengan variasi gaya yang berbeda. Yang pertama dilakukan pembebanan sebesar 500 Newton misalnya ya. Yang kedua dilakukan pembebanan sebesar 1000. Yang ketiga itu 1500 misalnya. Yang keempat 2000. Yang kelima 2500. Nah, kalian lakukan percobaan nih 5 kali ya. Lalu didapatlah hasilnya seperti ini. Misalkan kalau ditarik dengan gaya 500 Newton, dia berubah panjang sekitar 2,9 mm misalnya ya. Kalau ditarik 1000 Newton, dia berubah panjang sejauh 5, anggaplah misalnya 8. 5,8 boleh, misal ya. 2 kali lipatnya percis. Kalau ditarik dengan 1500 Newton ini enggak jadi 9, berapa? 9,6 enggak. Ini misalkan, oh ternyata sedikit lebih panjang. Harusnya 8,6 ya kalau kali 3. Ini lebih panjang daripada 9, misalnya 9,1 gitu ya. Kalian dapat datanya seperti ini. Kalau ditarik dengan gaya 2000 Newton misalnya, ini jadi 12,2. Kalau ditarik 2500 Newton, jadinya misalkan, nah ini jadinya 15,3 misalnya seperti itu ya. Nah, data yang kalian dapat seperti ini. Begitu. Nah, dari sini kalian coba plotting dalam suatu grafik ya. Plotting dalam suatu grafik. Yang pertama gayanya itu dari 500, 1000,
ada 1.500, 2.000, dan terakhir 2.500. Nah, untuk delta L-nya sampai 15 lebih ya. Kita segmen 5 aja. Ini 5 mm, ini 10, yang ini 15. Nah, plotting satu-satu. Plotting satu-satu, yang data yang pertama ketika 500 Newton, delta L-nya 2,9, 2,9 sekitar di sini ya. Ini 500. Nah, ini adalah data pertama nih. Data yang pertama. Data yang kedua, ketika gayanya 1000 Newton, perubahan panjangnya 5,8. 5,8 sekitar di sini ya. Nah, ini. Terus, data yang ketiga, ketika gayanya 1500, perubahan panjangnya 9,1. 9,1 sekitar di sini. Ini 1500. Nah, ini percobaan yang ketiga. Lalu percobaan yang keempat, ketika gayanya 2000, perubahan panjangnya 12,2. 12,2 itu sekitar di, ya, sekitar di sinilah. Ini kelebihan. Ya, di sini ya. Ketika gayanya 2000. Nah, terakhir ketika gayanya 2500, ininya 15,3. Ya, sekitar di sini ya. Lebih dari 15. Nah, coba kalau misalnya kita lihat, ini kan kayak ngebentuk suatu garis lurus gitu ya, mirip-mirip bentuk garis lurus nih. Jadi kalau misalnya kalian lihat, semakin tinggi gayanya, semakin besar juga perubahan panjangnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dekatkan dengan suatu garis lurus, itu tuh mirip-mirip, nggak jauh beda sama garis lurus gitu. Nah, ya, nih mirip-mirip lah. Tuh titik-titiknya itu dekat semua sama garis lurus. Ya kalau misalnya kita lihat, ini error dengan garis lurusnya itu sedikit ya. Kalau kita zoom in nih, anggaplah kita awalnya di garis ini ya. Terus di sini ada error, ada perbedaan sedikit ya. Anggaplah ini error titik 2. Terus ini ada error juga sedikit, error di titik 3. Ini juga ada error sedikit, error di titik 4. Ini error di titik 5. Tuh, ada sedikit perbedaan, tapi sedikit. Seperti itu. Nah, kita tujuannya untuk metode regresi linear itu mencari garis ini. Jadi garis ini adalah garis yang ideal ya. Garis ideal yang memiliki error paling sedikit dengan titik-titik eksperimen yang kita punya gitu. Nah, itu adalah metode regresi linear, mencari garis ideal yang merepresentasikan titik-titik eksperimen tersebut gitu. Jadi definisinya adalah metode untuk menentukan garis. Nah, ini saya garis bawahi idealnya ya. Ideal yang merepresentasikan keseluruhan titik eksperimen. Nah, itu ya definisi dari regresi linear. Dan makna dari ideal itu adalah memiliki error, ya dalam tanda kutip error ya. Error itu adalah jarak dari titik representasi tadi dengan garis ideal yang kita punya. Memiliki error terkecil. Gitu ya. Seminimal mungkin errornya.
Begitu. Itu adalah definisi dari regresi linier sederhana. Begitu ya. Silakan dicatat dulu. Nah, coba kalau misalnya kalian bayangkan garis ideal ini, kalau kita kemiringannya itu berubah gitu ya. Nah, misalnya miringnya itu jadi begini. Nah, itu kan makin tinggi errornya, coba kalian bayangin. Nih, dengan yang pertama errornya tinggi banget. Dengan yang kedua errornya tinggi, 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 tinggi. Jadi, nggak boleh sembarangan menentukan garis ideal ini. Ada metodenya. Gitu. Terus kalau misalnya geser ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah juga sama. Errornya makin tinggi. Misal geser jadi ke sini ya. Nah, errornya makin besar kan? Tuh, errornya makin besar. Nah, kita pengen cari garis yang errornya paling sedikit. Sama juga kalau geser ke kiri jadinya begini kan, errornya malah makin gede. Jadi kita mencari error yang paling kecil. Begitu. Contoh soalnya juga mirip-mirip gini, nanti mirip-mirip seperti ini ya, contoh soal UAS-nya. Jadi saya kasih beberapa titik eksperimen. Kasih beberapa titik eksperimen, nanti kalian lakukan metode regresi linear, lalu nanti hasil akhirnya itu adalah persamaan garis. Jadi hasil akhir adalah persamaan garis ya. Yang dia itu bentuknya Y sama dengan M dikali X plus C. Nah, ini adalah hasil dari metode regresi linear, persamaan garisnya. Di mana M itu adalah gradien kan. Ini kalian belajar ini dari SMP nih. Gradien atau kemiringan dari garis yang kita miliki gitu. Gradien adalah perubahan Y dibagi dengan perubahan X atau delta Y per delta X. Jadi kemiringan lah. Semakin terjal kemiringannya, misal begini ya. Nah, ini tinggi gradiennya. Kalau garisnya begini, M-nya tinggi ya. Karena terjal, nanjak banget. Kalau yang landai, nah ini M-nya rendah. Gitu. Nah, kalau rata M-nya sama dengan 0. Kalau rata ya. Kalau turun begini, ini M-nya negatif. Negatif ya M-nya. Kalau turunan. Itu adalah gradien. Jadi angka yang disandingi oleh X. Jadi dekat sama X. Itu adalah gradiennya. Nah, dengan adanya garis ideal ini kan, jadi bisa kalian tentukan nih, mau berapapun gayanya, kalian nggak mesti lakukan eksperimen lagi ya. Selama titik maksimalnya 500, titik minimalnya 500 dan titik maksimalnya 2500, kalian bisa tentukan nih, berapapun gaya yang kalian pengen cari berapa perubahan panjangnya. Misalnya nih ya, kalian pengen tahu nih, kalau misalnya 1200 gayanya, berapa sih perubahan panjangnya gitu ya. Nah, kalian bisa tentukan dengan memasukkan ke persamaan garis ideal yang kita punya gitu. Jadi kita bisa langsung memprediksikan tanpa harus melakukan eksperimen lagi. Jadinya kan ini ya, efisien gitu. Misal kalian udah punya persamaannya, Y sama dengan MX plus C, di mana Y-nya itu adalah si gayanya ya. Terus X-nya itu adalah perubahan panjang, jadi ini delta L plus C. Nah, tinggal kalian masukin aja F-nya 1200 gitu ya. Nah, tinggal cari delta L-nya berapa dari persamaan garisnya tanpa harus melakukan eksperimen ulang. Begitu.
manfaatnya. Oke? Udah belum nyatetnya? Udah, Pak. Udah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, metodenya itu menggunakan sistem matematika ya. Jadi pertama mencari dulu persamaan hubungan antara titik-titik persamaan dengan garis ideal yang mau kita cari. Nah, jadi ditentukan dulu ya, menentukan persamaan antara titik eksperimen dengan garis ideal. Ideal. Nah, tentu hubungan antara titik eksperimen dengan garis ideal ditentukan dengan persamaan errornya ya. Jadi seberapa besar, jadi ada hubungan antara error dengan Y dan juga X-nya nih. Nanti ada hubungan error Y dengan X. Lalu kita dari persamaan tersebut, kita cari titik ekstrimnya. Ini saya cuma sekedar ngingetin kalian tentang metode mencari titik ekstrim dalam matematika ya. Nah, ini sederhananya dulu nih. Misalkan kalian punya suatu persamaan garis ya, persamaan kurva. Ada dua jenis. Nah, yang pertama itu adalah kurva yang terbuka ke bawah seperti ini misalnya. Ya. Nah, kurva yang seperti ini. Nah, titik ekstrimnya itu di bawah. Ini adalah titik ekstrim minimal. Titik kayak gini aja deh. Ini tentang titik ekstrim. Titik ekstrim. Ini titik minimal. Nah, ada jenis yang kedua. Bentuknya begini. Nah, melengkung ya, terbukanya di bagian bawah. Nah, ini adalah titik ekstrim maksimal. Kita bisa menentukan di mana letak titik minimal atau titik maksimal dari kurva tersebut dengan suatu metode titik ekstrim. Nah, kalau di matematika ini tuh persamaannya begini ya. Yang terbukanya itu bagian atas. Jadi melengkungnya kayak huruf U. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi X-nya pangkat 2. Nah, ini model persamaannya seperti ini. Sementara untuk yang sebelah kanan, yang terbukanya bagian bawah ya, titik maksimal, ini Y sama dengan minus AX kuadrat plus BX plus C. Jadi si AX-nya itu, A-nya ya, terutama A-nya itu negatif. Nah, jadi akan terbuka bagian bawahnya. Atau melengkung seperti huruf, seperti gunung gitu ya. Y sama dengan minus AX kuadrat plus BX plus C. Nah, begitu. Bagaimana cara mencari titik ekstrimnya? Yaitu dengan cara, ini mungkin kalian udah belajar di matematika ya. Dari SMA juga sebenarnya udah belajar nih, titik ekstrim. Yaitu dengan menurunkan persamaan dari Y terhadap X, lalu disama dengankan dengan 0. Nah, ini adalah metode menentukan titik ekstrim tersebut, gitu. Nah, jadi idenya adalah kita mau menentukan
persamaan dari error dan kita cari nilai paling kecilnya gitu ya, error yang paling kecil. Nah, metodenya tuh seperti itu. Nah, ini contoh sederhana lah ya. Misalkan ada sebuah persamaan seperti ini nih. Y sama dengan 2x kuadrat plus 16 min, misalnya min 10. Nah, seperti ini nih. Ini yang bisa kita dapatkan titik minimal atau titik maksimal kalau persamaannya begini. Minimal. Titik minimal ya. Jadi ada titik di mana dia itu paling kecil nilainya. Gitu ya, paling kecil nilainya. Kita coba turunkan sekali. dy per dx. Jadi sama dengan gimana nih turunan? Duanya ke depan ya. Ini masih ingat nggak turunan di matematika? Duanya jadi koefisien ke depan. Jadinya berapa? 2 kali 2? 4x. 4x. Nah, ini 2 pangkatnya itu dikurangi 1. Jadi x-nya pangkat 1 ya. Ini ada x. Plus 16x jadinya apa? 16x. 16 aja ya. Karena x-nya kan ini sebenarnya pangkat 1. Satunya ke depan. Terus di sini dikurangi 1. Jadi pangkat 0 ya. Jadinya hanya 16 saja. Nah, ini minus 10-nya nggak ada ya. Karena ini kan x pangkat 0. 0-nya dikedepanin. Jadinya dikali 0. Jadi nggak ada. Begitu. Nah, jadinya begini. Ini sama dengan 0 ya. Kita mau nyari titik ini nih. Nah, ini adalah YP dan ini adalah XP atau ekstrim ya. Y ekstrim atau X ekstrim. Nah, kalau udah begini, kita bisa mencari nih XP-nya berapa. Berarti 4XP sama dengan minus 16. Berarti XP-nya berapa? Minus 16 dibagi 4. Minus 4. Nah, ini adalah posisi di sumbu X. Kalau mau nyari YP gimana? Ya tinggal dimasukin ke sini. Jadinya YP sama dengan 2 dikali minus 4 kuadrat plus 16 dikali minus 4 min 10. Jadinya berapa nih? Kalau misalnya ini minus 4 dikuadratin 16 ya. 16 dikali 2, 32. Nah, ini 16 dikali minus 4, 64 min 10. Jadinya berapa? Ayo, jadinya berapa? 22, Pak. Masa? Masa 22? Minus 22. Ini kan jadinya minus 42 Pak. 42 ya. 42. Jadi ini kan minus 74 plus 32 jadinya minus Iya, Pak. 42 ya. Minus 42. Min 42. Nah, ini adalah titik paling bawahnya gitu ya. Si YP ini titik paling bawah. Coba kalau misalnya kamu masukin nilai di mana XP-nya itu bukan minus 4. Pasti naik, coba deh. Mau masukin angka berapa? Ini coba-coba aja. Kalian mau nguji nih, ini benar gak jawaban saya gitu. Jadi titik ketika XP-nya itu adalah minus 4 adalah titik paling minimumnya. Misalnya kita cek ya, kalau kita masukin 0 deh yang gampang hitungnya. Kalau misalnya masukin 0, berapa tuh? 2 dikali 0 kuadrat plus 16 dikali 0 minus 10. Ini jadi berapa? Jadi minus 10 kan? Lebih ekstrim yang mana? Lebih ekstrim ini tetap ya. Lebih ekstrim ini. Coba kalau masukin 1. 1 kuadrat. Ini 1. Jadinya 2 ditambah 16, 18 ya. Minus 10. Jadinya 8.
Nah, ini lebih parah malah 8, enggak minus sama sekali. Tetap lebih kecil yang ini ya. Jadi titik terbawahnya itu adalah ketika XP-nya minus 4. Itu. Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, coba nih satu kasus lagi. Kalau misalnya Y-nya sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 8. Nah, ini silahkan tentukan titik ekstrimnya. Ini maksimal atau minimal? Minimal. Oh, minimal lagi ya. Ini kita yang kasih yang maksimal. Jadi yang maksimal ya. Nah, silakan coba tentukan YP dan XP-nya. DY per DX. Ini sama dengan berapa? 6 X ya. Minus 5. Sama dengan Minus 5. Oh. Berarti X-nya sama dengan 5 per 6. Atau 0, sekian lah ya. 0, sekian. 5 bagi 6. 0,8 sekian. Nah, YP-nya berapa? Ya tinggal dimasukin ke persamaan ya. YP sama dengan 3 dikali 5 per 6 kuadrat minus 5 dikali 5 per 6 tambah 8. Jadi ini sama dengan 3 dikali 25 per 36 ya. Minus 25 per 6 ditambah 8. Ya begitulah ya, ini sekian. Gitu. Ini angkanya agak sulit soalnya. Seperti itu ya. Nah, ini kenapa kok DY per DX sama dengan 0? Karena DY per DX itu sebenarnya kan gradien ya. Perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Gradien pada titik tertentu atau kemiringan pada titik tertentu. Kalau misalnya kalian bayangin nih, anggaplah di titik ini. Itu kemiringannya kan terjal ke bawah ya. Miring ke bawah atau turunan gitu. Kalau di jalanan itu turun. Nah, berarti ini gradiennya masih negatif. Negatif sekian gitu. Nah, makin ke sini gradiennya itu makin landai, makin turunan itu makin landai ya, nggak terlalu terjal. Nggak terlalu terjal. Tapi pada saat titik minimal di sini itu lurus. Jadi gradiennya sama dengan 0 gitu. Ketika di titik ekstrim. Jadi saat itulah kita bisa mendapatkan nilai dari titik ekstrim tersebut. Idenya begitu ya. Ini adalah titik di mana gradiennya sama dengan 0. Kalau udah ke sini ya udah naik lagi gitu ya. Udah naik nih jadi positif. Sama juga kalau kasus yang ini. Awalnya gradiennya positif ya, kalau ini nih, awalnya gradiennya positif. Lama-lama itu 0 nih ke sini. Rata ya. Nah, ke sini turun negatif. Nah, saat itulah di mana DY per DX atau gradiennya sama dengan 0. Jadi kita bisa dapetin titik ekstrimnya. Begitu. Nah, metode ini yang kita lakukan untuk mendapatkan persamaan metode regresi linier. Jadi nanti di ujian kalian nggak melakukan ini, saya cuma ngejelasin bagaimana metode penurunannya ya. Nah, saya masuk ke sini. Jadi kita melakukan metode tersebut ke dalam persamaan hubungan antara titik-titik eksperimen dengan persamaan garis tadi. Jadi anggaplah ini ya, ini adalah persamaan yang mau kita cari tahu. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Ini sama-sama aja kayak yang tadi ya. MX plus C. Nah, hanya saja M-nya itu diganti beta 1 ya. Nah, C-nya itu adalah beta 0. Sama-sama aja, ini cuma simbolnya aja yang beda. Nah, di mana pasti ada muncul error ya dalam persamaan tersebut. Karena ada perbedaan antara titik eksperimen dan garis ideal yang kita punya.
Nah, kita mau persamaan error tersebut itu sekecil mungkin errornya. Nah, ini adalah persamaan akhirnya. Kita mau errornya sekecil mungkin. Nah, makanya kita turunkan persamaan tersebut dan disama dengankan dengan 0 ya. Nah, seperti ini. Ada dua persamaan, kita turunkan dua-duanya, didapatlah rumus akhir ini. Nah, ini yang kita gunakan. Kalian nggak perlu ngafalin ini, kalian cukup masukin ke dalam cheat sheet ya. Nanti perumusan ini nggak perlu dihafal, masukin aja ke cheat sheet nanti. Saya copy nih rumusnya. Kita kembali lagi. Nah, ini nggak perlu dicatat sih ya, ini cuma nginget-nginget aja ya, yang tentang titik ekstrim. Nah, kita kembali lagi ke topik kita. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk metode regresi linear. Ini ya, untuk metode regresi linear, di mana persamaan garis yang kita pengen cari tahu itu adalah beta 1 kali X ditambah beta 0, atau ini beta 0-nya di depan boleh-boleh aja ya, sama-sama aja. Nah, ini adalah yang mau kita cari. Dengan mencari beta 1, itu persamaan ini ya, untuk mencari beta 1. Beta 0 persamaannya yang ini. Gitu. Kita misalkan ambil contoh yang tadi ya, yang di awal perkuliahan. Kita mau cari tahu tuh titik idealnya itu, garis idealnya itu seperti apa. Kita masukinlah tabelnya, tabel percobaannya. Pertama, nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada F, di mana F ini dia ada di sumbu Y ya. F yang pertama tadi kan 500, ada juga 1000, 1500, 2000, dan terakhir 2500. Dan juga data tentang delta L, di mana dia berperan di sumbu X. Berapa aja tadi? Tolong liatin di catatan kalian. Kalau gayanya 500, berapa X-nya? 2, berapa? 2,9, 2,9, terus 5,8, 5,8, 9,1, 9,1, terus 12,2, 12, berapa? 2, terus 15, 3, nah 15, berapa? 3. Ya, oke. Nah, kita tabulasikan dulu. Bikin tabel ya. Ada beberapa data lagi yang mau kita cari tahu. Yang pertama adalah, nah lihat aja nih, untuk nyari beta 1 sama beta 0 kita butuh data apa? Anggaplah kita mau nyari beta 1-nya dulu ya. Nah, di beta 1 kita perlu nyari tahu ini nih, sigma atau jumlah antara perkalian Y dikali X. Ya, perkalian Y dikali X. Ya udah, berarti kita harus nyari Y dikali X. Nah, kali ini 500 kali 2,9 berapa? 500 kali 2,9. 1.450. 1450. Lanjut. Ini berarti 5.008. Lanjut 1.500 dikali 9,1. Ini 13.650 ya. Terus 2.000 dikali 12,2. 24.400. 24.400. Lanjut 2.500
dikali 15,3. Ini 38.250. 38.250. Oke. Nah, next. Kita mencari ini nih ya, penjumlahan dari Y. Nah, ini tinggal dijumlahin nanti yang sebelah sini. Tapi nanti aja. Nah, terus X juga nanti tinggal dijumlahin ya. Nah, selanjutnya ini nih. Ini adalah perkalian dari X dengan X ya, atau X kuadrat. Nah, jadinya ini adalah X kuadrat. Panjangnya. Dapat. Ntar dirapiin dulu. Ini. Nah, X kuadrat berarti 2,9 dikuadratin berapa? 2,9 dikuadratin 8,41 ya ini. Terus 5,8 dikuadratin 33,64. 33,6. 9,1 dikuadratin berapa? 82,81, Pak. Oke. Lanjut 12,2. 148,84. 84. Lanjut lagi 15,3. 234,09. 134,09. Oke. 9. Nah, selanjutnya kita mencari nih satu persatu. Yang pertama adalah yang sederhana dulu ya. Kita mau nyari ini nih, jumlah dari Y, sigma Y. Ini yang pertama kita cari. Sigma Y sama dengan, kita jumlahin semua ini nih. Berapa? 7.500. 7.500 ya. 7.500. Terus kita juga perlu data ini ya, penjumlahan dari X-nya. Sigma X itu sama dengan 2,9 ditambah 5,8 ditambah 9,1 ditambah 12,2 ditambah 15,3. Berapa? Udah dihitung belum? Sama enggak? Takutnya saya salah mencet. Sama, Pak. Sama ya. Selanjutnya kita perlu data sigma Y dikali dengan X. Nah, jumlahin ini. Jumlahin semua. 1.450 ditambah 5.800 tambah 13.650 tambah 2440 tambah 3825. Nah, hasilnya 83.550. Sama enggak? Sama, Pak. Oke, terakhir sigma X kuadrat. Ini ya, diminta di sini. Nah, yang ini gimana? Ya tinggal nanti kuadratin aja ya. Bagian ini kita kuadratin nanti di perhitungan terakhir aja. Nih, ditambahin. 8,41 ditambah 33,64 ditambah 82,81 tambah 148,84 ditambah 234,09. Ini 507,79. 79. Oke, ini clear ya. Untuk ngitung beta 1 kita udah dapat semua datanya. Sekarang kita ngitung beta 0. Nah, kita perlu Y bar dan X bar. Itu rata-rata ya. Rata-rata untuk Y itu sama dengan ya tinggal membagikan penjumlahan dari Y dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya ada 5. Jadi 7.500 bagi 5 berapa?
7.500 dibagi 5. 1.500 ya? 1.500. 1.500. Nah, terakhir X bar jumlah X dibagi 5. Jumlah X tadi 45,3 dibagi 5 berapa nih? 9,06. 9,06. Oke. Nah, ini data-data kita itu udah lengkap. Tinggal kita hitung beta 1-nya berapa, beta 0-nya juga berapa ya. Nah, menghitungnya ya udah tinggal dimasukin aja. Untuk menghitung beta 1, ini saya kasih garis biar agak berantakan. Beta 1, ini agak panjang ya. Ini kalau misalnya kalian mau aman cara ngerjainnya, kerjain bagian atas dulu, terus lanjutin bagian bawah, terus nanti dibagi. Kalau mau aman ya. Kalau di kalkulator langsung masukin semuanya, takutnya ada yang salah mencet kalian. Jadi saran saya sih mendingan cari bagian atas, terus cari bagian bawah, baru dibagi terakhirnya. Gitu ya, mau kayak gitu aja. Cari bagian atasannya aja dulu ya. Ini menghitung beta 1. Nah, beta 1 itu bagian atas, kita istilahkan misalnya S, X, Y, dibagi bagian bawah S, X, X. Nah, bagian atas ini S, X, Y ya. S, X, Y, ini bagian bawah. S, X, X. Jadi dicari dulu nih S, X, Y-nya berapa, S, X, X-nya berapa. Pertama, S, X, Y. Itu sama dengan ini ya. Nah, sigma Y1 X1, YI kali XI. Udah kita hitung tuh 83.550 dikurangi dengan sigma Y-nya 7.500 dikali dengan sigma X 45,3 dibagi dengan N. N itu jumlah data, dibagi dengan 5. Nah, ya udah, tinggal dihitung. 83.550 dikurangi 7.500 dikali 45,3 dibagi 5. Ini adalah 15.600 ya. Nah, sedangkan untuk S, X, X itu yang pertama ini kita juga udah hitung ya. Ini nih 507,79 dikurangi. Nah, ini sigma X kuadrat. Ini aja ya, 45,3 kuadrat. 45,3 kuadrat dibagi dengan 5. Didapatlah SXX-nya. 507,79 dikurangi 45,3 kuadrat dibagi dengan 5. Ini jadi 97,372 ya. Nah, udah dapat SXY dan SXX, tinggal kita cari beta 1 ya. Ini kita Nah, dari sini kita dapatlah nilai beta 1-nya ya. Nah, ini beta 1 sama dengan 15.600 dibagi dengan 97,372. Berapa nih?
160 ya. 160,21. Sama nggak? Sama Pak. Oke. Udah dapat nih beta satunya. Kita lanjut mencari beta 0. Nah, beta 0 tadi. Sekarang menghitung beta 0 ya. Menghitung selalu ya, harus dimulai dengan beta 1. Kenapa? Karena untuk menghitung beta 0 perlu beta 1. Jadi harus tahu dulu beta satunya berapa. Y bar dikurangi beta 0 sama dengan Y bar dikurangi beta 1 dikali X bar. Y barnya tadi udah kita cari 1500 ya. 1500 min beta 1 itu 160,21 dikali dengan X bar. 9,06. Jadinya berapa nih beta 0? ...48,497 ya, atau 48,5 lah. Kita bulatkan. 48,5. Ini hasil pembulatan ya. Nah, ya udah, kesimpulannya bahwa Y itu kan sama dengan beta 1X plus beta 0. Jadinya Y itu sama dengan beta 1 itu adalah 160,21X plus beta 0, 48,5. Begitu. Ini adalah kesimpulan akhirnya. Nah, seperti itu ya. Silahkan dicatat. Catatnya kalau kayak gini kelihatan nggak? Angkanya, jelas nggak? Angka-angkanya atau terlalu kecil? Jelas Pak. Oke ya, nggak masalah ya. Ini silahkan dicatat. Ini sambil dicatat, saya sambil absen. 19 kurang 1, 18 ya. Ini kayaknya habis semua. Lemot sekali masuk webnya. Kayaknya servernya lagi bermasalah. Akademik pinjam. Saya susah masuk. Dari metodenya ada yang mau ditanyain dulu? Cukup jelas? Ada yang bingung nggak metodenya gimana? Kalau di ujian nanti paling kalian dikasih tahunya ini nih, misalnya ya. Dikasih tahu titik-titik percobaannya. Nah, jadi kalian mesti masukin ke dalam cheat sheet. Ini ya wajib nih. Masukin ke dalam cheat sheet. Perumusan untuk mencari beta 1 dan beta 0. Nah, tugas kalian melakukan metode regresi linear dan didapatkan nilai akhir seperti ini. Begitu ya untuk UAS. Jadi silakan persiapkan dengan baik. Kalau bingung nanya dulu sekarang. Mumpung masih bisa nanya. Kalau udah ujian udah nggak bisa nanya ya.
Nah, ini dia. Hasil masuk. Hilmi Abdillah masuk nggak? Hilmi Abdillah. Ini jarang-jarang nih 18. Tadi ada 18 masuk semua. Nggak ada tapi akhirnya ya. Kayaknya tadi ada mahasiswa yang pakai 2 Zoom tuh. Ininya malah berlebih partisipan. Atau seseorang yang tidak diundang. Tadi sempat ada 18 mahasiswa soalnya. Padahal di absen kalian mestinya cuma, kalau Hilmi nggak ada ya harusnya cuma 16 nih. Tapi sekarang kalian ada 17. Ini kelebihan siapa? Jadi penasaran saya. Ada yang pakai 2 Zoom-nya? Nggak ada yang pakai 2. Tapi kalau dicek satu-satu, repot juga. Ini berlebih loh kalian tuh. Mahasiswanya berlebih. Daripada, atau mungkin ini ya, mungkin ada yang PRS sehingga di absensi belum terdeteksi. Saya kurang tahu. Jadi mestinya cuma ada 16, tapi kalian yang hadir ada 17 sekarang. Kalau udah catatnya bilang ya. Atau ya dengan kata lain ini bisa kalian tulis begini ya. F sama dengan 160,21 dalam kurung delta L ditambah 48,5. Nah, bisa begini tulisnya. Karena sumbu Y-nya itu adalah F, sumbu X-nya adalah delta L. Jadi kalian ini bisa menggunakan formula ini ya untuk mencari delta L dengan gaya berapapun. Kalau kalian mau cari gayanya itu 1700. Nah, delta L-nya berapa? Ya tinggal masukin ke dalam persamaan ini ya. Bisa kalian tuntaskan tanpa melakukan eksperimen lagi. Jadi sangat efisien. Asalkan data yang kalian punya valid ya. Begitu.
Udah belum nyatetnya? Udah. Oke, nah jadi sebenarnya ini kan agak repot ya mengerjakannya karena benar-benar dari fundamentalnya kita kerjakan secara manual. Sebenarnya kalian bisa menggunakan Excel ya, mudah sekali untuk melakukan metode regresi linear. Nah, kita masuk ke Excel, gampang sekali nih pakainya kalau pakai Excel. Nanti hasilnya juga sama pasti. Kita coba ya pakai Excel. Caranya ya kita masukkan dulu titik-titik eksperimen ya. Pertama ada nilai F, ada juga nilai delta L ya. Tadi F-nya itu 500, ada 1000, 1500, 2000, dan terakhir 2500. Nah, delta L-nya tadi teh berapa tadi teh? 2,9 ya. Terus 5,8. 5,8, terus 9,1, 9,1, max 12,2, 12,2, dan terakhir 15,3 ya. Oke, nah kita pertama masukkan titik-titik percobaan tadi ke dalam grafik nih. Insert, terus pilih grafik yang titik-titik scatter plot. Nah ini nih, pilih yang scatter plot di sini. Ya, pilih yang pertama aja nih. Wah, ini ternyata langsung otomatis dibuat, tapi kita pengen sumbu Y-nya justru yang F ya. Dan sumbu X-nya itu delta L-nya. Jadi kita hapus aja dulu ini ya. Select data, klik kanan, select data, terus hapus aja ya, hapus data otomatis ini. Kita buat secara manual, add, nah series name-nya misalnya F versus delta L. Nah, X values-nya kita masukin yang di sumbu X ya, kita kan pengennya delta L nih di sumbu X ya. Dan Y values, sumbu Y-nya kita masukin di data F. Ya udah nih, jadi. Nah, ini adalah data yang kita punya, titik-titik eksperimen yang kita miliki. Gitu. Bagaimana kita melakukan regresi linear dari titik eksperimen yang kita punya? Mudah, pakai banget. Nah, caranya add chart elemen nih, sebelah kiri atas ya, kita masukkan elemen pada grafik yang kita punya. Pilih trend line di sini nih. Dan pilih yang linear. Itu langsung muncul. Nah, ini adalah garis ideal yang kita punya, yang mewakili keseluruhan titik eksperimen. Kalau mau cari tahu berapa sih ini persamaan garisnya tuh kayak gimana ya, tinggal klik 2 kali nih. Nah, muncul option buat trend line yang kita punya. Nah, di sini kita pilih show equation on chart. Nah, display ya, display equation on this chart. Tinggal ketik. Nah, muncullah persamaan garisnya. Sama nggak sama yang kita hitung tadi? Persis sama ya. Pak. Persis sama. Ya, sederhana sekali nih pakai Excel. Tapi ya kan biar kalian tahu fundamentalnya harus tahu dulu cara manualnya. Sama kayak gambar teknik, kalian kan bisa aja langsung AutoCAD belajarnya kan. Tapi kan supaya benar-benar imajinasinya terlatih, terus kemampuan spasialnya terlatih, makanya ada gambar teknik yang manual gitu ya. Masih kan? Masih ada ya gambar teknik manual? Masih, Pak. Jadi nggak cuma CAD-nya kan yang belajar. Seperti itu, sama lah. Jadi ini caranya ya dalam Microsoft Excel. Sederhana sekali. Nah, kalian juga bisa tadi ya, bisa pendekatannya tuh bukan dengan garis linear. Jadi pendekatannya misal kalian punya titik-titiknya itu ini kayaknya membentuk suatu kurva gitu. Jadi melengkung titik-titiknya misal begini nih, titiknya begini. Nah, melengkung. Nah, kalian bisa dekati dengan bukan garis ya, yaitu misalkan eksponensial dengan X pangkat 2 atau X pangkat 3 dan lain-lain.
Pendekatannya bisa macam-macam. Kalian bisa otak-atik semuanya di thread line tadi ya, menu thread line. Nah, bisa otak-atik di menu thread line ini. Seperti itu untuk Excel-nya. Sampai sejauh ini paham? Jelas? Jelas, Pak. Ya, untuk Jelas. materi sih sampai situ ya, statistika. Saya cukupkan sampai situ, itu merupakan dasar-dasar dalam statistik. Ya, advance-nya kalian silahkan baca kembali buku yang saya berikan ya, e-book-nya. Di sana jauh lebih detail pembahasan. Jadi saya cuma ngejelasin permukaannya aja. Ngejelasin yang basic-basicnya saja. Jadi silahkan kalian kembangkan kemampuan kalian. Yang penting basicnya itu udah mantap ya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya akhiri kuliah ini? Izin bertanya, Pak. Boleh. Kalau misalnya nanti UAS yang tentang materi ini, jawabannya hanya sampai hitungan aja atau tetap dibuat tabelnya juga, Pak? Ya, tabel mah wajib. Kalau tabel wajib. Yang nggak wajib itu grafik. Grafik ini ya. Dibuat boleh, itu lebih sempurna. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau tabel mah wajib kan, itu digunakan buat perhitungan. Tabelnya ya. Yang maksudnya grafiknya gitu, Pak. Sampai Grafiknya, grafiknya apa? ya Hitungannya. silahkan ditulis, itu lebih lengkap. Kalau sempat ditulis, kalau enggak juga nggak apa-apa. Lebih sempurna kalau misalnya kalian menggambarkan grafiknya. Tapi Baik, utamanya itu ini ya, persamaan garisnya nih. Ngitung persamaan garisnya ini yang paling utama. Ya, anggap misalnya ya, kalian mengerjakan, enggak buat grafiknya nih, enggak digambar grafiknya. Cuma sampai persamaan garisnya. Itu saya kasih poin 95 lah dari satu soal tersebut. Nah, kalau misalnya lengkap, itu 100. Gitu. Gambarannya begitu ya. Ada yang mau ditanya lagi? Ini titik-titiknya juga bisa menurun ke bawah ya. Bisa menurun ke bawah. Kalau yang menurun ke bawah berarti gradiennya minus. Nanti dapat beta satunya minus. Kalau misalnya titiknya tuh nurunnya ke bawah, bukan naik ke atas. Gitu. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dari awal perkuliahan sampai terakhir ini ya. Saya juga ucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan dari kuliah ini, jika banyak perkataan saya yang menyinggung kalian gitu ya, atau sering marah-marah. Saya ucapkan minta maaf. Dan juga saya doakan agar kalian sukses ya dalam ujian ke depan, dan juga Amin. ya karir kalian ke depannya ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.